Hey guys, balik lagi sama gue Wilson dari Oracle Games. Dan hari ini gue akan unboxing dan assemble M4 Sherman Platoon dari Flames of War. Model kit ini berisi sprue yang dapat dirakit menjadi dua M4 Sherman 105mm bersama stat cards, decal, dan juga extra sprue kalau kalian mau membuat observer atau commander keluar dari kepala tanknya. Kit ini juga bisa membuat Sherman varian lainnya seperti M4 Sherman 75mm dan M4 Sherman 76mm. Dalam game Flames of War sendiri, 105mm Sherman berfungsi sebagai mobile artillery support, menembaki infantry, gun placement, transport vehicle, atau scout vehicle, namun tidak bisa untuk hard targets. Untuk instruksi assemble produk Battlefront Miniatures bisa di-search di website flamesofwar.com, ketik di search barnya M4 Sherman, lalu cari yang assembling M4 Sherman 105mm. Di sini kalian bisa lihat ada full guide on how to assemble the Sherman, and now we're going to assemble it according to the instructions here. Jangan lupa setelah dipotong dari sprue-nya, bersihin bekas-bekas dari bridge-nya itu dengan hobby knife. Karena bekas-bekas dari bridge ini bikin permukaan yang nggak rata, pas nyambungin dua part-nya bisa jadi nggak pas nantinya. Kita akan mulai dengan lower hull-nya dulu. Kita akan mulai dengan nyambungin part lower hull dengan final drive section-nya. Buat temen-temen yang pemula, gue saranin banget untuk pakai yang namanya Mr. Cement. Karena di produk Mr. Cement, di botolnya itu ada built-in brush. Jadi ada semacam kuas kecil untuk apply power glue atau plastik semen ke minisnya dengan lebih aman. Buat teman-teman yang baru mau mulai ke hobi miniatur ini dan bingung cari peralatannya di mana, langsung aja ke Tokopedia Oracle Games ke etalase nomor 7, kita punya perlengkapan dari Mr. Hobby. Oke, lanjut lagi ke Sherman-nya. Sekarang kita akan masang track ke lower hull-nya ini. Nah, untuk nentuin track-nya kiri kanan yang mana bisa dilihat dari jumlah lubang yang ada di lower hull ini. Dan kita tinggal samain aja dengan jumlah yang ada di track-nya. Jadi kita bisa lihat di sini di sisi satu ada 2 dan sisi satunya lagi ada 3. Jadi teman-teman nggak mungkin salah lah assemble-nya ini. Next-nya kita akan attach upper hull-nya ke lower hull section-nya. Kalau teman-teman bingung nentuin sisi depan belakang hull-nya yang mana, yang sisi depannya itu yang polos, sedangkan di sisi belakangnya bisa dilihat ada semacam detail lampu. Sekarang kita akan nempelin detail kecilnya. Yang pertama adalah stowage rack ke belakang hull. Teman-teman bisa lihat pas gue apply nempelin dua piecesnya ini, gue masih ada sedikit waktu untuk adjust piece-nya itu sehingga dia lebih ke tengah. Untuk hull depannya kita akan nempelin glacis plate-nya. Untuk bagian ini lumayan straightforward, dia langsung ngeklik dengan bagian hull-nya, nggak perlu terlalu di-adjust. Nah, di glacis plate ini ada slot kecil untuk machine gun. Part machine gun ini kecil sekali teman-teman, jadi gue saranin untuk pelan-pelan aja pas motong dan juga untuk handling piece-nya ini karena bentuknya ini sangat kecil dan gampang hilang. Kita sekarang akan lanjut ke bagian turretnya. Oke, pertama kita akan attach 105mm gun trunnion ke depan turret ini, ada slot kotak. Dan teman-teman bisa lihat di gun trunnion ini di belakangnya ada tanda panah ke atas. Jadi nanti teman-teman pas nempelin piece ini, bagian itu yang menghadap ke atas. Sama kayak gun trunnion yang sebelumnya, dia ada tanda panahnya juga di belakangnya. Jadi teman-teman tahu gimana posisiinnya. Dan untuk final piece bagian ini adalah the 105mm gun barrel yang bentuknya lebih pendek. Teman-teman mungkin notice di sprue ada opsi barrel yang lebih panjang. Nah, yang opsi lebih panjang itu untuk M4 Sherman 76mm. 105mm Sherman mempunyai desain howitzer atau artileri jarak menengah, sehingga mereka itu mempunyai barrel yang lebih pendek tapi kalibernya lebih besar.
Sekarang kita akan memasang bagian hatch dari kepala tanknya. Untuk simplifikasi, gue menggunakan hatch yang tertutup, tapi di sini ada beberapa opsi di mana hatchnya terbuka, terus ada orang bisa keluarnya, observer atau commandernya. Lalu kita akan menempelkan bagian bawah turretnya, ini yang akan nanti nyambung ke bagian hull-nya. Terakhir, kita akan memasang .50 kaliber machine gun di atas turretnya ini yang biasanya digunakan untuk menghalau pesawat lawan. Nah, untuk bagian turret dan hull-nya ini kita tidak akan lem, namun nanti kita akan kasih magnet sehingga kepala turretnya ini nanti masih bisa berotasi. Dan juga kalau di game itu menandakan untuk menandakan tanknya udah hancur, kepala turretnya itu biasanya kita copot. Buat teman-teman yang penggemar Perang Dunia Kedua, langsung aja ke Tokopedia Oracle Games untuk lihat produk-produk Flames of War yang lainnya. Flames of War nggak cuma ada tank, tapi juga ada infantry dan juga pesawat tempurnya. Thanks for watching, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. I'll see you in the next one.